Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Kembali berjumpa dengan saya, Hizbun Arif, dari Forum News Network. Salam Jumat Barokah. Gerbang Partai Amanat Nasional di Koalisi Indonesia Bersatu itu mulai ditinggalkan para penumpangnya. Satu persatu mulai secara terbuka menyatakan dukungannya kepada Anies Baswedan. Hari Kamis kemarin, tanggal 24 November 2022 di Jakarta, sejumlah pendiri ini senior dan simpatisan Partai Amanat Nasional itu melakukan deklarasi mendukung Anies Baswedan. Deklarasi ini dilakukan dalam rangka menjembatani aspirasi konstituen PAN dalam Pilpres 2024 itu, kata Sarin Hamid, salah satu deklarator kepada wartawan. Menurut Sarin, mereka ini yang terlibat dalam deklarasi ini dan hadir juga dalam acara itu terdiri dari deklarator, anggota DPR RI, mantan anggota DPR RI, serta kader dan simpatisan. Dan kemudian wadahnya, itu wadah para simpatisan dan pendukung Anies Baswedan ini bernama Amanat Indonesia, singkat ANIS. Jadi masih ada kata amanatnya ya, ini untuk menunjukkan bahwa mereka masih terafiliasi dengan Partai Amanat Nasional. Di dalam barisan Amanat Indonesia ini ada 9 nama. Nama ini nama-nama cukup terkenal seperti Miranti Abidin, ini pendiri pemilik lembaga periklanan dan kehumasan Fortune ya, seingat saya begitu. Ada Afni Ahmad, Alimin Abdullah, Yasin Kara, Putra Jaya Hussein, Rosmala Idris, dan juga Sarin Hamid tadi itu. Mereka ini beberapa di antaranya saya kenal ini sebagai anggota DPR RI dari Partai Amanat Nasional. Mantan maksud saya ya. Kabar adanya senior, kemudian tokoh dan simpatisan PAN yang mendukung Anies Baswedan ini sesungguhnya tidak terlalu mengejutkan. Sejak awal publik juga sudah mengetahui soal itu. Bahkan juga soal ini sudah pernah disampaikan secara terbuka kepada media oleh para petinggi PAN sendiri. Bahkan kita masih ingat ya bagaimana ketika waktu itu dilaksanakan sholat Id di Jakarta International Stadium, itu kan Ketua Umum DPP PAN Zulkifli Hasan itu ikut hadir di sana. Dia hadir bersama dengan Anies Baswedan, dan kita tahu bahwa Jakarta International Stadium ini adalah satu simbol keberhasilan atau kesuksesan Anies Baswedan memimpin DKI Jakarta. Jadi kalau kemudian waktu itu DPP PAN yang di dalam hal ini ketua DPP-nya Zulkifli Hasan hadir di sana, ini juga ini adalah simbol dan sekaligus sinyal-sinyal politik. Namun tampaknya karena adanya kepentingan politik maupun pertimbangan-pertimbangan lain, dalam hal ini orang sering menyebutnya sebagai politik sandra, DPP PAN di bawah pimpinan Zulkifli Hasan itu toh akhirnya bergabung dengan Koalisi Indonesia Bersatu, sebuah koalisi kawin paksa yang digunakan untuk beberapa tujuan ini bagi Presiden Jokowi. Pertama, ini seperti diakui sendiri oleh sejumlah petinggi di P3 bahwa ini memang tujuannya KIB ini untuk menjegal pencalonan Anies Baswedan. Ya karena tadi itu, karena seperti halnya juga PAN itu konstituen P3 ini juga merupakan pendukung dari Anies. Jadi sebelum tiketnya bisa digunakan oleh Anies Baswedan, lebih baik di-cut dulu, karena potensi Anies untuk mendapatkan presidensial threshold 30% dari partai-partai pendukungnya itu memang sangat berat ketika kemudian akhirnya P3 dan PAN itu bergabung dalam Koalisi Indonesia Bersatu. Yang kedua, Koalisi Indonesia Bersatu ini juga sebagai kendaraan politik bagi Jokowi untuk kembali maju sebagai calon presiden untuk periode ketiga. Namun karena hal itu tidak mendapat dukungan, bahkan ditentang secara keras oleh partai-partai pendukung pemerintah, termasuk dalam hal ini adalah DPP PDIP, maka kemudian sekarang ini dialihkan menjadi kendaraan proksi dari Pak Jokowi, yakni Ganjar Pranowo. Dan kita sudah melihat kan di berbagai daerah ada deklarasi-deklarasi dari DPW PAN maupun juga DPW P3. Tanda-tanda perlawanan terhadap kebijakan DPP Partai Amanat Nasional pimpinan Zulkifli Hasan itu sesungguhnya sudah muncul juga secara terbuka pekan lalu ya. Ketika Anies Baswedan bertemu dengan tim kecil dari Partai Nasdem, Demokrat, dan PAN dan PKS maksud saya,
itu dalam sebuah acara jamuan makan siang di restoran Padang pagi sore. Itu peristiwanya hari Jumat ya, Jumat 18 November 2022 itu. Di sana rupanya hadir juga Ketua DPP Partai Amanat Nasional Widi Aswindi. Sejauh ini belum ada bantahan atau penjelasan tentang status Widi dan kehadirannya dalam pertemuan tersebut. Widi waktu itu tampak duduk secara mencolok kok, dia duduk bersama Anies di kursi sejajar begitu bersama petinggi Nasdem, Demokrat dan PKS, dan dia juga ikut bersama. Nah, foto ini ya menunjukkan foto dia bergandengan tangan bersama dengan yang hadir di situ. Ini kan menunjukkan ya tidak perlu ditafsirkan apa-apa lagi kecuali bahwa itu merupakan dukungan secara terbuka. Langkah para senior dan pendiri Partai Amanat Nasional ini mengingatkan kita pada langkah yang lebih dahulu diambil oleh para senior Partai Persatuan Pembangunan yang menamakan dirinya sebagai Forum Ka'bah Membangun (FKM). Ini forum ini dipimpin oleh mantan anggota DPR RI dari P3, Abil Marati, dan di situ ada sejumlah tokoh P3 senior yang sangat legend kan, ada Pak Mudrik Sangido dari Solo, juga ada Yai Sukri Fadeli dari Yogyakarta, dan masih banyak nama besar lain itu. Forum Ka'bah Membangun ini malah telah membuat deklarasi besar-besaran di Yogyakarta pada tanggal 16 November lalu. Menurut Abil Marati, Forum Ka'bah Membangun dibentuk untuk menyelamatkan P3. Sebab hampir dapat dipastikan keputusan DPP P3 yang kini dipimpin oleh Mardiono, jika dia tetap bertahan di KIB dan apalagi kemudian mendukung Ganjar Pranowo sebagai capres pada Pilpres 2024, ya P3 ini bakal wassalam. Ini semacam bunuh diri politik ya, karena Habil mengklaim sekitar 90% konstituen P3 itu memilih Anies. Saya kira ini bukan klaim yang berlebihan, dan itu juga sudah muncul suara-suara semacam itu terutama dari DPW dan DPC P3 di DKI Jakarta ya. Bila DPP P3 tetap ngotot mendukung Ganjar, itu dikhawatirkan suara P3 itu akan merosot tajam dan P3 terlempar dari parlemen. Pada pemilu 2019 lalu itu suara P3 itu sangat kecil ya, dia hanya memperoleh 4,5% suara, atau itu 0,5% di atas ambang batas parliamentary threshold, dan jumlah kursinya itu hanya 19. Dia berada di posisi paling buncit. Ini kalau kita amati ya dari statistiknya, itu jumlah kursi P3 dari satu pemilu ke pemilu lainnya itu memang terus merosot. Padahal kalau kita tahu pada waktu masih hanya ada 3 partai pada Orde Baru itu, ada waktu Golkar, P3 dan PDI maksud saya, selama Orde Baru itu P3 selalu berhasil menempatkan diri sebagai peraih suara kedua terbanyak di bawah Golkar. Nah, sementara kondisi PAN saat ini bukan saat ini saya kira, pada Pilpres pada pemilu 2019 memang lebih baik dibandingkan P3. Mereka berada di peringkat ke-8 dari 9 partai di parlemen, satu tingkat di atas P3. Jadi jumlah perolehan suaranya itu 6,84% atau 2,84% di atas parliamentary threshold, dan jumlah kursinya itu lebih dari 2 kali lipat dari P3, yakni 44 kursi. Namun ini perpecahan internal di Partai Amanat Nasional itu saya yakin itu membuat suara PAN itu akan merosot sangat tajam. Saat ini telah berdiri Partai Umat yang dibesut oleh petinggi dan pendiri pendiri Partai Amanat Nasional, yakni Amin Rais ya. Dan mereka tengah berjuang dalam verifikasi faktual untuk untuk bisa berlaga pada pemilu 2024. Bila Partai Umat ini lolos dan berlaga pada pemilu 2024, maka dipastikan ini suara PAN itu akan juga tergerus secara signifikan. Apalagi bila ditambah dengan sikap DPP PAN yang tidak sejalan dengan aspirasi konstituen, dan lebih memilih calon yang disodorkan Jokowi bukan Anies Baswedan. Ini PAN juga diperkirakan bisa selesai, nasibnya juga akan 11-12 dengan P3.
sejauh ini Anies Baswedan sendiri itu kelihatannya terus bergerak ya, meskipun dia partainya meskipun dia tengah berjuang menyatukan dukungan partai-partai koalisi, yakni partai Nasdem, PKS dan Demokrat agar memenuhi syarat presidensial threshold 20%. Dan sekarang ini kan baru Nasdem yang sudah menyatakan deklarasi mendukung Anies Baswedan, dan itu tentu saja tidak cukup untuk sebagai tiket. Sambil terus merekatkan tiga partai pendukung itu tadi yang akan menjadi partai pengusung, itu Anies terus melakukan kunjungan ke berbagai daerah. Dan dalam setiap kunjungannya itu relawan pendukungnya menyambut sangat antusias, dan bahkan itu sudah Anies berhasil menciptakan euforia. Dia misalnya disambut sangat meriah di Medan, Yogyakarta, Tasikmalaya, Ciamis, dan ini kan daerah-daerah ini secara tradisional bukan menjadi lumbung suara dari Partai Nasdem. Jadi dari sambutan terhadap Anies saja sudah terlihat bahwa Anies itu popularitas, dan saya kira mungkin bisa dikonversi nantinya menjadi elektabilitas itu jauh lebih tinggi dibandingkan partai pengusungnya saat ini, yakni Nasdem. Mana teriakannya Ciamis? Mana suaranya Ciamis? Siapa presiden kita? Siapa presiden kita? Kemarin Anies melakukan kunjungan ke Kota Palu di Sulawesi Tengah, dan relawan juga menyambut sangat meriah kehadirannya. Yang kita mau bawa bukan target menang, yang kita mau bawa ada misi untuk menghadirkan keadilan sosial. Fakta bahwa Anies disambut lautan massa dalam setiap kunjungannya, dan juga pembelotan dari para pendukung PAN dan P3, ini bukan pendukung saja, ini para senior-senior PAN dan P3, ini tampaknya harus benar-benar diperhitungkan oleh DPP PAN dan DPP P3. Apakah akan tetap bertahan di Koalisi Indonesia Bersatu dan kemudian ditinggalkan para pemilihnya, atau melakukan kalkulasi politik ulang dengan meninggalkan Koalisi Indonesia Bersatu. Itu saya sadar sih bukanlah sebuah keputusan yang mudah ya, karena sekarang ini kan mereka terjebak dalam politik sandera. Jadi kalau mereka misalnya ada yang berani mulai menyatakan bahwa yes, demi mendengar suara dan aspirasi dari konstituen, kita tinggalkan KIB dan kemudian bergabung dalam koalisi pendukung Anies Baswedan, ya diperkirakan nasib para petinggi partai-partai ini tinggal menunggu waktu saja. Tetapi kalau mereka tetap bersikeras dengan pilihannya tetap mendukung atau tetap bergabung dalam KIB dan nanti mendukung calon yang disodorkan oleh Pak Jokowi, ini diperkirakan nasib mereka juga akan selesai juga. Jadi mereka akan terlempar dari parlemen. Jadi inilah saya kira yang menjadi dilema, dan kelihatannya para senior-senior partai ini, baik di P3 maupun di PAN, kemudian mereka mencoba berikhtiar dengan cara lain, tetap meyakinkan para konstituen, menjaga mereka konstituen agar tidak pergi meninggalkan PAN dan P3, dan kemudian tetapi juga mendukung Anies Baswedan. Tapi ini kan juga pilihan yang tidak mudah, karena saya kira nanti konstituen apakah masih bisa dibujuk gitu ya untuk tetap pada Pilpres mereka memilih suaranya Anies Baswedan, memberikan suaranya pada Anies Baswedan, tapi di satu sisi untuk menyelamatkan partai mereka tetap memberikan suaranya kepada partai masing-masing, kepada P3 dan PAN. Saya kira itu hanya bisa dilakukan oleh mereka-mereka yang jadi kader gitu, yang punya keterikatan kuat dengan P3 dan PAN. Tapi bagi para simpatisan itu dengan sangat mudah mereka bisa meninggalkan kedua partai itu.
Saya Subno Arif dari Forum News Network. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.